barayakita.com. Cermis, cerita misteri Baraya. Boleh percaya, boleh tidak. Cerita pengalaman pribadi dari orang-orang yang pernah mengalaminya. Cermis, cerita misteri Baraya. Boleh percaya, boleh tidak. Iya, halo selamat malam Baraya dimanapun berada dan juga tentunya Anda semua ya. Oke, kita ketemu bersama saya Aka dan juga rekan saya. Dan saya Aldi Salman, ini saya perdana nih siaran di Cermis. Kita ini ada di Cermis ya, cerita misteri Baraya. Boleh percaya? Boleh juga enggak. Tapi itu kan kembali lagi ke haknya masing-masing ya. Gitu. Nah kebetulan kita tuh bakalan ngebahas tentang satu tema nih. Percaya atau tidak percaya, mereka itu ada. Mereka itu siapa? Nah itu dia, mereka itu tidak terlihat masalahnya ya. Oke. Jadi ya tidak terlihat, tidak terdengar juga, tapi kadang-kadang menampakkan diri ya. Benar nggak Aldi? Sesaat sih sebenarnya ya. Tapi kalau misalnya di Indonesia sendiri sih, kan kita lihat ya. Sebenarnya yang kalau misalnya kita lihat lagi yang beredar di TikTok, banyak potongan video atau di YouTube lah. Masalah aja, hantu di Indonesia tidak ada harga dirinya. Oh my god. Gak masalah, kasihan kan Kak. Bahkan ada yang dikasih petasan, ada yang ditampol pakai kayu, pakai panci. Nah, banyak seolah nggak ada harga dirinya gitu hantu-hantu yang ada di Indonesia itu. Oke. Jadi hargaannya bener pisan. Pokoknya buat hantu di Indonesia memang harus sabar sih untuk menghadapi warga plus 62 ini. Ya, itu bridging kita guys. Tapi sebenarnya, kalau kamu sendiri Aldi, kamu sebenarnya percaya apa enggak sih dengan yang namanya kita sebut makhluk astral? Kamu percaya nggak? Sebenarnya sih sempet ini ya Kang, sempet kayak skeptis lah. Entah itu percaya atau enggak. Tapi memang kan itu balik lagi kan ciptaan Tuhan juga ya sebenarnya. Jadi ya kalaupun misalnya kita menganggap ada, mungkin ada tapi kayak seperti beda dimensi aja sih sebenarnya. Gitu. Okay. Tapi kalau misalnya untuk secara nampakin langsung ya kayak di YouTube lah. Kan banyak konten kreator yang ngangkat cerita horor gitu. Ya kayaknya bisa dikatakan ya entah nyata atau tidak, tapi lebih ke settingan sih sebenarnya. Tapi kan tujuannya itu just for fun ya, untuk menghibur juga. Oke. Tapi kalau kamu pribadi berarti believe it ya, or not? Setengah-setengah sih ya. Setengah-setengah. Kayaknya habis ini di malam Jumat ini kayaknya Aldi pas pulang gimana kalau udah ngikutin? Jangan dong. Tapi nggak apa-apa. Kita kan balik lagi itu kembali lagi ke apa ya, perspektif kita masing-masing. Entah itu percaya atau enggak. Ya alhamdulillah sampai saat ini kan saya belum pernah mengalami. Tapi jangan sampai Kak. Ini malam Jumat ya. Kita siaran berdua di studio malam-malam begini. Nggak apa-apa. Karena ini buat memancing sebenarnya. Tapi tiba-tiba kalau ada yang ngebunyiin keyboard tiba-tiba taktuk nih, katanya Aldi gak percaya. Ayo, kalian apakah termasuk yang percaya atau tidak dengan yang namanya makhluk astral? Nah itu dia ya. Tadi kalau Aldi sih setengah-setengah. Tapi kalau sehabis ini kamu diikutin sampai rumah, kamu bakal percaya apa enggak? Kalau bisa sih jangan dulu ya. Jangan diikuti dulu. Ya agak bingung juga ya kalau misalnya memang kita tiba-tiba lihat atau misalnya tiba-tiba ada di belakang kita gitu. Cuman Kang Aka, ini yang menarik sih masalahnya ya. Entah mungkin karena balik lagi ke sudut pandangnya masing-masing. Tapi apapun di masa kecil ya. Itu kan tapi masih kecil sih masalahnya. Itu ada di rumah yang angker juga.
Jadi ada sedikit cerita nih Baraya dari Aldi. Katanya waktu kecil dia pernah tinggal di rumah angker. Tapi kayaknya kalau cerita itu bisa buat next ya. Simpan dulu aja kali Simpan. Ini lebih kepada kita ngobrolin percaya atau tidaknya. Karena begini, kalau menurut aku pribadi ya, aku sendiri sih aku mau percaya. Karena pada dasarnya aku penakut gitu. Jadi aku tuh emang takut banget. Apalagi kalau gimana ya, kalau misalnya bahasa Sunda mah borangan ya, namanya borangan gitu ya. Jadi tiba-tiba kalau kebangun, pernah gak sih kayak kebangun malam-malam, orang-orang udah tidur, bisa turun dari lantai atas, turun tangga, ngelihat ke bawah kayak ada sesuatu, padahal mah itu cuma dibikin oleh diri sendiri ya gitu. Dan balik lagi kan ke imajinasi kita sendiri sih. Tapi memang terkadang yang menjadi masalah tuh ya adalah pikiran kita sendiri gitu. Tapi kalau kamu sendiri pernah gak sih kayak misalnya tadi kan selain cerita kamu waktu kecil di rumah angker itu, kan kamu di steng-steng, berarti benar-benar kamu selama hidup kamu ini sampai saat ini belum pernah yang namanya mengalami hal-hal mistis atau pernah? Pernah sebenarnya Kang. Tapi waktu itu sih masih SD juga. Cuman nggak tahu ya Kang, semenjak mungkin udah bertambahnya usia, mungkin udah semakin dewasa, kayak ya udah itu mungkin di luar kendalinya kita lah, itu yang pertama. Tapi waktu kalau untuk ceritanya sendiri, jadi Kang, kan saya sekolah adalah di salah satu sekolah gitu. Gimana tuh? Boleh deh. Masih SD sih sebenarnya. Terus kita tuh penasaran sama yang ada di kamar mandinya. Jadi kamar mandi itu manjang, kayak ada ujungnya lah pokoknya. Jadi kamar mandi itu kan ya berjejer lah, dari kamar mandi, terus tempat wudhunya juga itu ada juga. Nah kita penasaran kan, terutama yang di ujung lorongnya itu, gitu, di ujung tempatnya tersebut, sudut lah. Nah kita iseng-iseng lah waktu itu foto. Waktu itu sih waktu zaman aku masih SD. Kang Angka mungkin ngalamin kali ya yang kameranya masih iya masih jadul banget lah. Pakai HP 3GP gitu yang 3GP, formatnya. Ya, betul. Masih jadul banget, jadul banget. Habis itu kita barulah kita kayak berunding gitulah sama teman-teman yang lainnya. Ini siapa nih yang coba? Kan penasaran kan. Pertama kita rame-rame dulu. Kalau rame-rame sih pasti nggak ada kan, nggak menunjukkan bayangan atau apalah sosok tertentu gitu. Nah habis itu kita coba lagi lah, tapi dengan jumlah orang itu yang lebih dikit, 3 orang waktu itu. Jadi siapa sih di sini yang berani? Kan saya pertama kan ngacung, sok saya sebelah. Terus yang lain juga sama lah. Nah, berangkatlah kita ke kamar mandi, balik lagi. Di ujung, terus ada satu yang motoin. Ya pakai kamera yang jadul. Terus kita pas di foto, kita bertiga lah. Posisi aku waktu itu paling kanan. Jadi ibaratnya kalau dibayangkan ya, itu di paling ujung. Terus paling ujung lah udah mentok tembok. Terus saya sebelah kanan, di kanan saya itu ada kamar mandi. Terus di tengah ada, ya di sampingnya ada 2 orang saya lah, ada 2 teman saya. Nah pas di foto cekrek, teriak dong yang motoinnya. Gara-gara dia ngelihat pas moto, pas ngeliat hasilnya tiba-tiba jual. Itu. Kita kan bingung ya, bingung, dan ya pokoknya sama lah waktu itu anak SD pasti panik juga gitu. Dan itu siang-siang atau sore-sore atau malam? Kayaknya sore, enggak malam sih Kang, bahaya. Kalau malam lebih serem lagi ya. Itu sore apa dah? Sore, menjelang sore. Tapi lah. Sore itu ada istilah kalau dalam bahasa itu sarupna. Jadi kayak saat-saat kan maghrib itu kan pergantian siang ke malam ya. Betul. Pergantian gitu ya, itu kan kebanyakan kan kayak makhluk-makhluk kayak gitu yang aku baca ya gitu kan, menampakkan dirinya itu di malam hari gitu kan. Nah itu dari pengalaman Aldi. Jadi sebetulnya Aldi mengalami ya kejadian seperti itu. Tapi Aldi, aku juga yakin sih buat para pendengar semuanya nih, baraya kita dimanapun berada ya, ataupun juga siapapun kamu yang sekarang malam Jumat lagi putar kita nih ya, coba kamu pejamkan matanya, terus kamu ngomong deh, coba kalau ada makhluk astral tunjukkan dong keberadaannya. Nah gimana dong? Tapi yang paling serem tuh sebenarnya kan ada istilahnya itu dibukakan mata batinnya. Ada orang-orang yang memiliki kemampuan sixth sense ya.
Indra Oh, keenam. itu namanya sixth sense. Oh ya kayak. Jadi keenam kayak ya disebutnya ya. indra keenam kan kita tuh panca indra. Nah, satu Iya, lagi betul. kan indra keenam itu yang orang-orang yang memang bisa melihat dan merasakan gitu. Nah, itu dia. Kalau kamu kira-kira mau nggak punya keahlian seperti itu? Dibuka mata batin atau kamu jadi bisa melihat ya setan atau apa gitu. Tapi harus ngumpulin kok ini ya, ngumpulin mental dulu. Kalau misalnya tujuannya ini sih kan sebenarnya kan kenapa bisa seperti itu? Karena kan di konten YouTube misalnya atau misalnya di konten-konten lainnya itu kan ya sebenarnya untuk entertain juga sih, tapi untuk bisa lebih merasakan juga si penontonnya. Tapi penasaran sih kan, kayak aku tuh pingin kayak ke tengah, misalnya ke beberapa tempat lah, Benar-benar penelusuran gitu. penelusuran lah, penasaran juga kan, penasaran juga. Cuman memang tidak ditinggal sendiri, seperti uji nyali lah uji sebenarnya. nyali, ya. Ah. Ya memang apa ya namanya? Ya ada temen lah ya, ada ahli. Kalau dibuka bata batin sih memang ada tekniknya sebenarnya ada. Kang Aka pernah dibuka? Kita buka Google ya. Ya. Kita coba googling cara membuka mata batin. Nah, buat kamu yang ingin mencoba, kita cari kira-kira di pencarian Google ini cara membuka mata batin ini yang keluar apa ya? Oke, saatnya kita investigasi nih cara membuka mata batin, karena yang disebut mata batin itu kan, nah ini tuh ketika kita mengetik ini 10 cara buka mata batin yang bisa dilakukan sendiri nih tanpa puasa. Aku nggak mau ya ngelakuin. Nih, yang pertama. Tapi kita bacakan dulu. Oh, bacakan coba. Nih, kamu dapatnya apa nih? Sama kayaknya. Ketika kita mengetik cara membuka mata batin, maka ada 10 cara nih. Tanpa puasa dan ritual ya. Tanpa puasa dan ritual. Coba kita klik dan apa yang keluar, Raya ya, dan juga pendengar. Yang pertama nih, coba apa nih? Berdoa kepada Tuhan. Wah, jadi berdoa dulu. Kamu mau lakuin sekarang? Jangan dulu. Kita ini aja, cari tahu dulu aja. Oke, Cari jadi tahu dulu aja. bisa dicatat dan juga tapi gini aja, bisa dicatat dan barangkali dari pendengar cermis di Ya. episode pertama ini ada yang mau ngelakuin. Nah, mungkin ada juga yang pendengarnya sama seperti saya, setengah-setengah lah. Percaya dan tidak percaya. Oke. Jadi ini mungkin jadi bisa memperkuat juga terkait dengan apakah kita bisa melihat secara langsung nyata atau memang ternyata ini tidak terjadi gitu kan. Nah, ini mungkin para cermis yang harus buktikan juga nih. Nah, jadi yang pertama berdoa kepada Tuhan ya. Tahap betul. ini tentu harus dilakukan di awal agar proses meditasi yang dilakukan tuh. Tiba-tiba ada suara tadi. Suara apa ya? Ayo. Kok Suara apa ya? Suara apa ya tadi? Oke, kita lanjut dulu Kang. Fokus. Tuh kan ada suara ya tadi. Aku dengar suara apa ya? Ya, inilah anggap aja ringtone. Oke. Ya, jadi tahap yang pertama ini katanya harus dilakukan ini biar prosesnya itu berjalan lancar. Ucapkan niat dalam diri untuk membantu terbukanya mata batin. Jadi benar-benar nih jadi kayak berdoa memohon kepada yang kuasa supaya dibukakan mata batin. Iya, ini aku udah berdoa loh. Karena kan doa itu adalah ucapan. Ucapan itu adalah doa. Oke. Kemudian yang kedua nih menurut pencarian di web nih di dunia maya, apalagi nih Aldi nih yang kedua. Dilakukan tengah malam. Jadi Oke. biasanya dapat dilakukan sekitar pukul 12 malam. Nah, katanya ini kalau menurut orang yang bisa, katanya tengah malam ini adalah kondisi yang tepat karena tenang, hening dan sunyi. Tapi sebenarnya ini kita kan lagi di studio. Itu kan hening, sunyi, tapi belum tengah malam sih. Iya. Baru Mungkin menjelang beberapa jam lagi momennya pas mungkin. Nah, terus ada lagi nih Aldi. Kenapa? Mengenakan pakaian longgar. Katanya karena saat meditasi, mengenakan pakaian longgar ini bisa memudahkan proses terbukanya mata batin, sehingga energi dari alam semesta akan masuk dengan mudah ke dalam tubuh kita. Katanya gitu. Jadi Kamu pakai baju longgar lebih- gak sekarang? Ini sih saya pakai kemeja hitam ya. Oke, berarti gak longgar ya? Enggak sih ya. Oke, sudah. berarti Aman-aman ya. Kita tidak bisa membukanya malam ini. Ini untuk informasi untuk Baraya ya. Kemudian apalagi nih Aldi, ada lagi ya?
Ada juga selain mengenakan pakaian longgar harus duduk bersila di lantai. Oh my god. Kamu silakan duduk sekarang. Mau dicoba? Ayo duduk di lantai. Nah, ini tuh katanya agar mata batin bisa terbuka, tidak diperkenankan untuk bersandar pada dinding katanya. Oke. Kemudian letakkan kedua tangan di paha, ayo di paha dengan posisi sudah telapak tangan nih. terbuka ke atas sambil mempertemukan jari telunjuk dan ibu jari, kayak lagi posisi yoga ya. Ini ya berarti ya. Heeh. Posisi apa? Apa sih Ya namanya? betul ya. Apa ini? Oke lah. Jari telunjuknya tuh katanya dan ibu jari itu ditempelkan. Bisa Iya. kebayang ya? Ya, jadi kayak ibaratnya foto kalau lagi oke gini. Oke gitu ya. Posisi oke pokoknya. Siap. Oke. Kamu ngelakuin sekarang nggak? Nantilah kita coba di Oke. next episode ya. Tapi kalau Sebagai untuk percobaan. Baraya, pendengar Baraya dimanapun ada yang lagi mendengarkan Cermis, kalau mau dilakukan silakan. Yang penting langkahnya kita ikuti yang ada di sini ya. Betul, betul sekali. Terus apalagi tuh Aldi, ada lagi nggak? Atur napas juga ini penting banget, terutama untuk supaya lebih rileks ya Kang ya. Jadi bisa tarik napas dari hidung sedalam-dalamnya, kemudian tahan beberapa saat, lalu hembuskan perlahan melalui mulut. Ini bisa dilakukan kurang lebih sebanyak 3 kali secara berturut-turut pada setiap tarikan napas. Kemudian niatkan dalam diri untuk menarik energi pada semesta untuk menghimpunnya. Oh, jadi ini tuh kayak meditasi, menarik ini ya, menarik supaya tadi energi yang dari luar itu masuk ke dalam ya. Ya, betul. Kemudian pejamkan mata saat hembusan napas terakhir. Nah, bernapaslah seperti biasa atau normal dan rasakan aliran energi pada tubuh. Jadi emang harus dirasain gitu. Kayaknya sih sudah kayak diri bikin relax. Ya, iya sih. Sebenarnya ini bisa juga dikatakan sebagai penenang diri juga ya. Cuman memang ya balik lagi sih kayaknya ini niatnya lebih ke mencoba atau mencoba ya. tutorial sebenarnya. Nah, terus ada lagi nih, pusatkan konsentrasi pada cakra ajna. Nah, saat melakukan meditasi, rasakan aliran energi pada mata katanya. Mata ini bisa disebut mata ketiga yang terletak di antara dua alis dan mata. Ada mata tiga. Bayangkan muncul cahaya putih yang berada tepat di depan mata ketiga. Cahaya itu secara perlahan bisa mengaktifkan cakra yang belum aktif di dalam tubuh. Tapi masih ini juga sih, masih bingung juga dengan yang dimaksud mata ketiga ya. Nih, mata yang ketiga itu cakra ajna itu adanya di antara dua alis. Di antara dua alis nih di sini. Di atas hidung Di berarti, atas batang hidung. Jadi bayangkan ada cahaya putih katanya di situ. Kemudian saat melakukan meditasi ini rasakan tarikan energi supranatural yang mulai muncul ya. Oke. Nah, kemudian setelah itu ucapkan syukur pada Tuhan katanya gitu. Ya mungkin ini salah satu cara ketika kita ingin membuka mata batin versinya dari aku dapat dari ini ya, dari sumber di Google seperti itu. Tapi ini bisa dikatakan untuk apa ya, menyelaraskan dengan alam mungkin ya. Jadi kita kalau ada sebuah istilah ya Kang, namanya itu hidup itu harus selaras dengan alam. Iya, jadi ya balik lagi sih ya. Kok akan gak kayak? Tapi kalau aku, kayaknya aku bereaksi deh. Aduh, Baraya, ini tuh benar-benar ya malam Jumat, hujan ya di luar ya. Ya. Di hujan di luar. Aku juga dari tadi belum keluar dari studio sih, tapi memang kalau ini dipraktekin ya memang harus jam 12 malam. Tapi ya kali aja ya Baraya bisa dicoba ya, karena kan tadi aku nyaranin ke Ali, karena kan Ali itu katanya baru steng nih percayanya, belum full gitu. Kalau aku sih udah percaya banget. Karena pernah ngalamin ya. Aku mah jangan ditanya, banyak banget ngalamin kejadian-kejadian misteri. Pokoknya nanti aku bakalan share kejadian apa yang akan aku bagi, apa aja. Pokoknya ini siaran perdana kita ya Aldi ya. Di episode pertama ini tentang percaya atau nggak percaya mereka ada ya. Mereka itu makhluk asal itu ada gitu ya. Pasti itu ada makhluk-makhluk yang tidak kasat mata. Dan itu tadi kita juga udah share gimana cara untuk membuka mata batin. Buat yang kepengen membuka mata batin,
ya, tapi aku juga itu sumbernya pokoknya dari Google ya, boleh dicoba kalau misalkannya Baraya mau ya. Kalau nggak mau ya jangan. Nah, ini mungkin harus bisa mengumpulkan mental yang kuat dulu, mungkin keberanian ya terutama, supaya nanti takutnya memang terjadi hal yang tidak diinginkan. Dan kalau misalkan ya nanti kejadian beneran, kan takut. Nah, kalau misalnya Sobat Baraya nih, barangkali mungkin punya cerita-cerita mistis, ini boleh di-share juga ya. Betul. Barangkali cerita dari Sobat Baraya yang nanti di-share itu relate juga dengan mungkin pengalaman kita atau pengalaman yang lainnya juga. Jadi ya nanti tinggal dikirim aja ya pengalaman-pengalaman, atau mungkin langsung cerita juga. Boleh. Jadi kalau misalkan ya nanti tinggal DM aja, ya. Atau juga kalian tinggal komen. Nanti kita bakalan kasih email ya. Misalnya mau cerita email atau mau datang juga boleh. Iya. Boleh banget. Tapi tidak membawa dengan aura-aura. Maksudnya. Tapi kita juga tidak bertanggung jawab kalau misalkan ya ada tiba-tiba dia kerasukan. Tapi lebih baik sih kalau kata aku mendingan kalau punya kita bisa wawancara by phone ya. Kita hubungi dulu. Boleh diwakilkan ceritanya untuk kita bacakan, ya. Ataupun juga bisa kirim tulisannya ya. Betul. Tapi Kang, kita pun harus mengangkat dari dua sisi, dua perspektif. Mungkin ada secara katakanlah ya itu faktor alam lah ya, faktor di luar kendali kita, dan juga dibuktikan juga apa mungkin ada yang kita bisa kaji dari segi medisnya. Karena takutnya ini kan balik lagi ya. Terkadang sesuatu hal yang di luar kendali kita tuh selalu dipikirkan secara berlebihan. Nah, kalau misalnya sudah berlebihan sih kayaknya ya akan berdampak ke hal yang lainnya juga. Oke. Jadi sekali lagi ya Baraya, boleh percaya boleh tidak ya. Kembali lagi kepada Baraya dimanapun berada ataupun pendengar yang mendengarkan. Kalau mau percaya dengan hal-hal yang sifatnya mistis, misteri, ya silakan. Tidak percaya juga itu adalah hak Anda, begitu. Betul. Ya. Karena yang bijak lah ya. Karena ya itu tadi, kalau Baraya punya cerita yang bisa dibagi, silahkan bisa dibagi. Ya paling episode pertama ngomongin ini dulu kali ya. Ya, nanti kalau misalnya untuk lebih lengkapnya akan ada next lanjutannya lagi ya terkait dengan pembahasannya. Ini kita sebagai perkenalan dulu. Perkenalan, pokoknya kita sangat menunggu banget ya. Boleh komentar, like ataupun juga Baraya sertakan pengalaman misteri apa. Nah, itu dia Baraya. Nanti kita bakal coba bedah. Jadi ada dua sudut pandang juga. Kalau Kang Aka sendiri kan sudah percaya Aku percaya. Nah, saya sendiri mungkin berbeda ya, bertolak belakang. Jadi pokoknya dari cerita itu kita akan bacakan dulu ya. Berbagi cerita. Silakan langsung aja kirim ya. Oke, kalau gitu selamat menikmati malam Jumat Anda ya. Malam Jumat ngapain ya biasanya? Tidur nyenyak. Tidur nyenyak ya. Mudah-mudahan tidur nyenyak, dan ini bukan malam Jumat Kliwon ya. Dan jangan sampai ada sesuatu yang Anda lihat malam ini dan karena Anda mempraktekkan cara membuka mata batin ya. Tapi kalau ada yang terjadi gara-gara Anda membuka mata batin Anda dan Anda melihat sebuah penampakan ataupun apapun itu, boleh di-share kepada kita berdua ya. Ya, betul sekali. Kalau begitu saya Kak Ahmad dan saya Aldi Salman. Sampai ketemu di cermis berikutnya. Cerita misteri Baraya. Boleh percaya, boleh tidak. Bye. Selamat malam. Demikian cermis kali ini. Bagi Baraya yang ingin berbagi cerita misteri, silahkan kirim data audionya melalui email markombarayakita@gmail.com atau silahkan datang langsung ke studio Baraya Kita di Jalan Peta 168E, Kota Bandung. Sampai jumpa di cerita misteri selanjutnya. Cermis, cerita misteri Baraya. Boleh percaya, boleh tidak. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com